فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Hadis yang agung yang kita ambil pada pertemuan lalu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara fawaid yang kita ambil apa? Indaka itsnan. Anjuran yang sangat kuat untuk menyebarluaskan salam. Nah, baik pada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Faedah yang lain apa, Raihan? Hadis menunjukkan bahwasanya saling mencintai sesama mukmin termasuk di antara sebab kesempurnaan iman. Faedah yang lainnya apa, Zakaria? Penetapan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Nah, ini faedah pokok dari hadis. Faedah yang lain indah Muhammad Sidha. Juga pada hadis ini penegasan kalau salam merupakan sebab persatuan kaum mukminin, sebab didapatkannya rasa saling cinta. Berarti juga mafhumnya bahwasanya saling membenci, memutuskan hubungan merupakan sebab yang merusak persatuan. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu bayani anna ad-din an-nasihah. Bab penjelasan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abbad al-Makki Saduq Yahim. Qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah Imam Hujjah. Qala qultu li Suhail inna Amran haddatha 'anil Qaqqa an abik. Qala rajautu an yusqita 'anni rajulan.
Hadatsana Sufyan, Sufyan mengatakan, aku katakan kepada Suhail, sungguhnya Amr, Suhail yang dimaksud Suhail bin Abi Saleh. Nah, Sufyan datang kepada Suhail bin Abi Saleh mengatakan bahwasanya Amr, taib, yang dimaksud adalah Amr ibn Dinar, telah menyampaikan hadis kepada kami dari Qaq'. Nah, an abika, dari bapakmu, dari siapa? Abu Saleh. Qala rajautu an yusqita anni rajulan, aku berharap untuk beliau menjatuhkan dariku satu perawi saja, yaitu agar sanadnya tidak terlalu panjang dan agar mendapatkan yang lebih tinggi derajatnya. Dan ini termasuk diantara yang menjadi menjadi keinginan para perawi hadis untuk bisa mendapatkan sanad Ali. Faqala, maka beliau mengatakan, sami'tuhu minalladzi sami'ahu minhu abi. Kana sadiqan lahu bisyam. Thumma haddatsana Sufyan an Suhail an Atha' ibn Yazid an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Suhail mengatakan, aku telah mendengar hadis tersebut dari orang yang sami'ahu minhu abi, yaitu yang bapakku mendengar darinya. Dan orang ini adalah teman bapakku di Syam. Thumma haddatsana Sufyan an Suhail an Atha' ibn Yazid. Kemudian dia menyampaikan hadis kepada kami, telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan dari Suhail, dari Atha' bin Yazid, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Daripada sanad ini akan juga contoh bagaimana upaya dari Sufyan Ibnu Uyainah untuk bisa mendapatkan sanad yang ali. Bahkan pada sanad ini beliau mendapatkan sanad yang lebih tinggi daripada sanad gurunya, yaitu Amr ibn Dinar, setelah mendengar dari Suhail. Karena awalnya antara Sufyan dan Atha' bin Yazid, antara Sufyan dan Atha' bin Yazid itu ada beberapa wasithah, yaitu Amr, kemudian Qaq', baru Abu Saleh. Amr, Qaq', baru Abu Saleh. Maka tatkala beliau mendengar langsung dari Suhail, Sufyan langsung meriwayatkan Sufyan an Suhail. Sehingga antara dia dengan Atha' cuma satu saja, yaitu Suhail tok. Sehingga sanad Sufyan lebih tinggi daripada sanad gurunya Amr bin Dinar. Kenapa? Karena Amr bin Dinar antara dia dengan Atha' dua wasithah, Qaq' dan Abu Saleh. Sedangkan sekarang Sufyan ada satu wasithah, yaitu Suhail saja. Ini termasuk yang dibanggakan oleh para ulama hadis. Adapun sahabi hadis ini Tamim ad-Dari. Yang nama beliau Tamim ibni Aus ibni Kharijah ad-Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah. Beliau seorang sahabi yang masyhur, yang kemudian tinggal
menetap di Baitul Maqdis setelah wafatnya Utsman. Dan di dalam Sahih Muslim ikhwan hanya ada satu hadis riwayat beliau, yaitu hadis ini saja. Tidak ada dalam Sahih Muslim hadis dari Tamim Ad-Dari kecuali hadis ini tok. Dan dalam Sahih Bukhari sama sekali tidak ada hadis riwayat dari Tamim Ad-Dari. Nah, jadi beliau termasuk dari muqillun fi riwayah, yang sedikit dalam periwayatan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Qulna, maka kami katakan, yaitu Naam Tamim beserta dengan para sahabat yang hadir saat itu. Bagi siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian katakan lillah wa li kitabihi dan seterusnya. Nah, hadis ini akhwani fillah merupakan hadis yang agung yang terkumpul padanya pokok-pokok Islam. Yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan yang sangat ringkas. Ad-dinun nasihah. Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Ad-din an-nasihah. I'rabnya bagaimana ini? Indaka Ilhan. Nah, mubtada khabar. Coba di i'rab yang lengkap. Nah, ad-dinu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Li'annahu ism mufrad. Kemudian an-nasihatu khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Nah, dan makna dari jumlah ini akhwan, ada dua kemungkinan. Itu yang pertama dibawa pada makna mubalaghah. Makna mubalaghah. Karena maknanya adalah mu'dhamuddin an-nasihah, yaitu mayoritas agama ini adalah nasihat. Sebagaimana pada semisal hadis al-hajju Arafah, yaitu inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti bahwasanya haji itu cuma Arafah, wukuf di Arafah tok. Tapi karena itu menjadi inti pada haji, maka Nabi katakan al-hajju Arafah. Demikian pula pada ad-dinun nasihah, bahwasanya mayoritas agama ini adalah nasihat. Kemungkinan yang kedua dibawa kepada makna zahirnya, dan itu yang lebih kuat, bahwasanya agama ini memang hakikatnya adalah nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu sendiri maknanya sangat luas, akhwan. Nah, di antara hal yang sering menjadikan kita keliru dalam memahami istilah syar'i, karena apa? Karena kata tersebut terlanjur diserap dalam bahasa kita dengan makna yang sempit. An-nasihat dalam bahasa kita ada istilah nasihat. Nasihat karena sudah menjadi bahasa kita. Nah, ketika mendengar istilah itu dalam bahasa Arab, akhirnya apa?
langsung terarah pada nasihat yang bermakna apa? Memberikan wejangan, memberikan pengarahan, ya tidak? Nasihat. Padahal kata nasihat secara syar'i ikhwani fillah itu adalah kata yang mencakup perkara yang sangat luas. Nah, taib, karena nasihat sendiri, an-nasihah secara bahasa yutlaqu 'alal ikhlas was-sidq wal masyurah wal amal. Nasihat secara bahasa digunakan untuk makna ikhlas, juga makna sidq, makna kejujuran. Al-masyurah juga makna apa? Memberikan permusyawaratan, memberikan arahan, juga pada amal. Taib. Makanya kalau kita perhatikan para ulama yang memberikan definisi untuk kata nasihat ini, ikhwan, ungkapan mereka bermacam-macam, tapi semuanya berporos bahwasanya kalimat ini adalah kalimat jami'ah, suatu kata yang memiliki makna sangat mencakup. Nah, taib. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa laysa fi kalamil Arab kalimatun mufradah yustawfa bihal ibarah an makna hadhil kalimah. Tidak didapati pada perkataan orang Arab satu kata yang bisa apa? Bisa mencukupi dengannya pengungkapan dari makna yang ditunjukkan oleh kata ini. Berarti untuk mengungkapkannya harus apa? Harus diterangkan, tidak bisa dicarikan gantinya. Di antara ungkapan yang ringkas mudah untuk dipahami tentang hakikat nasihat, yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala dalam Nihayah. Beliau katakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlah hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Nasihat adalah suatu kata yang diungkapkan dengannya suatu jumlah, yaitu apa? Nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Ini yang dipegang, mudah dihafal ini. An-nasihah yaitu iradatul khairi lil mansuhilah, yaitu keinginan kebaikan bagi yang diarahkan nasihat tersebut untuknya. Dan asal makna nasihat adalah al-khulus, yaitu pemurnian, pengikhlasan. Makanya ketika kita tahu makna nasihat ini, dan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, maka jelas maknanya sesuai dengan zahir kalimat tersebut. Kenapa? Karena agama ini memang hakikatnya adalah apa? Menginginkan kebaikan bagi semua umatnya, bagi semua yang menganutnya. Kemudian ditanyakan oleh Tamim dan para sahabat, liman, bagi siapa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, lillahi wa li kitabihi, dan seterusnya. An-nasihatu lillah, ikhwan, nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Mananya bagaimana? Mananya yaitu al-imanu bih wa nafyus syariki anhu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar dan meniadakan sekutu dari Allah. Demikian pula menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya dan meniadakan darinya semua bentuk penyimpangan-penyimpangan terkait asma wa sifat. Kemudian juga dengan mengikhlaskan semua peribadatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.
yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, menukilkan dari Imam Al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Naam. Baik. Beliau juga menukilkan dari sebagian ahli ilmi, karena kalimat tersebut kalimat yang bagus dalam menjelaskan makna nasihat pada hadis ini. Naam. Kata mereka, jima'u tafsirin nasihah hiya inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan man kana wa hiya ala wajhain. Itu poros penafsiran nasihat hakikatnya adalah apa? Inayatul qalbi lil mansuhi lah, yaitu memperhatikan kondisi hati bagi untuk perkara yang nasihat itu mau diarahkan kepadanya. Kainan man kana, siapapun itu dan apapun itu. Nah, kalau itu nasihat lillah, berarti kita perhatikan hati kita terkait hubungan kita dengan Allah. Kalau itu li kitabih, nasihat untuk kitab Allah, berarti kita perhatikan hati kita terkait permasalahan kitab, berupa mengimaninya, membenarkannya dan seterusnya. Wahia ala wajhain, dan nasihat ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma fardun, salah satunya adalah fard, wajib. Berarti yang keduanya adalah nafilah. Wal akhar nafilah. Nah, sekarang yang wajib bagaimana terkait Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini kalimat bagus kita baca, kawan. Sebagaimana juga para imam menghikayatkan tersebut karena bagusnya. Fa nasihatul muftaridatu lillah ya syiddatul inayati minan nasihi bittiba'i mahabbatillah fi ada'i maftarada wa mujanabati ma harram. Adapun nasihat yang diwajibkan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat lillah. Naam. Maka yang wajib itu bagaimana? Hiya syiddatul inayah minan nasihi bittiba'i mahabbatillah, yaitu kuatnya perhatian dari orang yang nasih, yang mau menegakkan nasihat lillah. Dengan apa? Dengan mengikuti apa-apa yang Allah cintai. Fi ada'i maftarada, dalam menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan, dan mujanabati ma haram, apa-apa yang Allah haramkan. Ini nasihat lillah yang sifatnya fardu, ringkas. Tapi kalau mau dirinci sangat luas, apa? Kenapa? Karena hakikatnya adalah apa? Hendaknya seorang betul-betul memperhatikan upaya untuk bisa mengikuti apa yang Allah cintai dalam menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Wa amman nasihatul lati hiya nafilah fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsi. Baik. Adapun nasihat yang sifatnya nafilah terkait nasihat lillah ini, yaitu apa? Itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsi, yaitu mengedepankan kecintaan kepada Allah atas kecintaan kepada diri sendiri. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika an ya'rida lahu amran ahaduhuma li nafsihi wal akhar li rabbih fayabda'u bima kana li rabbih wa yu'akhiru ma kana li nafsihi. Yang demikian itu bentuknya tatkala ditawarkan kepada dia dua perkara, terpampang baginya dua hal. Salah satunya untuk diri sendiri, kembalinya masalah untuk dirinya, terkait dengan hak diri, dan yang lain terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka kemudian dia mengawali dengan perkara yang itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengakhirkan apa yang untuk dirinya. Nah, pengedepanan ini akhwan sifatnya apa? Sifatnya nafilah. Fahadhihi jumlatu tafsirin nasihah lillah al-fardhi minhu. Wa kadzalika tafsirun nafilah. Maka ini adalah apa? Globalnya penafsiran nasihat lillah yang wajib dan penafsiran nasihat lillah yang sifatnya nafilah. Nah, nafilah tadi yaitu pengedepanan apa yang Allah cintai atas apa yang kita cintai. Tapi selama tidak ada pengesampingan perkara yang wajib dan melanggar perkara yang haram. Contohnya misalnya ketika makan seorang kalau makan ketinggalan jamaah dalam keadaan dia mampu untuk menahan diri, tidak kepengin, tidak terpikir pada dirinya makan. Karena apa? Rasa cinta yang besar dia untuk menunaikan hak Allah dulu, sudah nanti saja. Tidak kepengin. Padahal itu hak dia untuk makan. Tapi kalau terlanjur kepengin, terganggu dalam sholatnya, tentunya dianjurkan untuk menunaikan makan dulu. Intinya kapan saja ikhwan terpampang pada diri kita dua perkara tadi. Satunya terkait dengan hak diri kita, satunya terkait dengan Allah. Maka ketika orang tadi mengawali dengan apa yang merupakan hak Allah dan mengakhirkan hak dirinya, ini sifatnya nafilah. Selama tidak ada kewajiban yang terlalaikan atau keharaman yang diterjang. Qala fal fardu minha mujanabatu nahyihi wa iqamatu fardih bi jami'i jawarihihi ma kana mutiqan lahu fa in ajaza 'anil iqamati bi fardihi li afatin hallat bihi min maradin aw habsin aw ghairi dhalik azama 'ala ada'i mafturid 'alaihi mata zalat anhu al-illatul mani'atu lah. Sehingga yang wajib dari nasihat lillah tersebut yaitu menjauhi larangan Allah dan menegakkan yang wajib dengan semua anggota tubuhnya selama dia mampu untuk itu. Jika tidak mampu untuk menegakkan yang wajib karena suatu halangan yang ada pada dirinya berupa sakit atau ditahan atau yang lainnya, maka harus dia bertekad. Orang yang memiliki nasihat lillah walaupun ada halangan, azama ala adai mafturidhu alaih, dia bertekad untuk menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Naam, mata zalat anhu al-illatul mani'atu lah, kapan saja hilang illah yang menghalanginya. Makanya kawan, di antara hal yang penting juga untuk dicamkan oleh kita semua bahwasanya penghalang itu kan bertingkat-tingkat. Jangan sampai seseorang hanya karena suatu halangan kecil dia korbankan apa? Korbankan kewajiban. Contohnya seperti misalnya sakit yang ringan, kemudian dia bermudah-mudahan meninggalkan jamaah. Baik, sakit ringan, sebenarnya dia masih bisa berjalan, masih bisa juga berdiri. Upayakan untuk tetap mendatangi jamaah. Selama masih berdiri, masih bisa untuk menunaikan salat. Jarak kita tidak jauh, cuma beberapa langkah. Upayakan untuk menunaikan secara berjamaah. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dipapah karena tidak ridha untuk meninggalkan jamaah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha khabarkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan salat berjamaah. Ketika salat Isya belum ditunaikan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka para sahabat mengatakan, la wahum yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum. Mereka sedang menunggu Anda wahai Rasulullah.
Maka beliau minta air, kemudian mandi, tapi pingsan setelah itu. Nah, setelah siuman pertama kali yang ditanya asallan nas, manusia sudah sholat belum? Minta air lagi. Nah, kemudian pingsan lagi sampai 3 kali, baru menyerah setelah itu. Antum belum pingsan-pingsan, nah masih bisa jalan, masih bisa ketawa, upayakan. Dan itu juga sebab kesembuhan biidznillah tabaraka wa taala. Karena seorang ikhwan ketika dia merasakan beban, misalnya aku berjalan untuk ke jamaah terasa berat, mesti dalam dirinya minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, keringanan untuk menunaikan ibadah ini. Nah, dan itu sebab kesembuhan biidznillah tabaraka wa taala. Nah, ketika sudah merasa tidak mampu, Nabi baru memerintahkan Mur Abu Bakrin yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakrin untuk salat mengimami manusia. Tapi kemudian Nabi mendapati rasa ringan pada dirinya. Nah, mendapati rasa ringan, dia tidak ingin kemudian merelakan meninggalkan jamaah. Memerintahkan Ali dan Abdullah bin Abbas memapah beliau. Nah, memapah beliau, kemudian masuk ke dalam shaf. Nah, taib, maksudnya, nah dipapah, kemudian shaf. Beliau diberi jalan untuk apa? Sampai di bagian depan, kemudian didudukkan di samping Abu Bakar, di samping kiri. Nah, sehingga ketika itu, nah Abu Bakar pun mengubah niat untuk bermakmum kepada Nabi. Nah, tapi Abu Bakar kondisi berdiri, sehingga manusia melihat gerakan Abu Bakar. Nah, dan hakikat imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini juga hadis yang sebagai nasikh, yang memansuhkan kewajiban salat duduk bagi makmum ketika imamnya duduk. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu duduk, tapi Abu Bakar berdiri dan para jamaah juga berdiri. Maka termasuk bentuk nasihat lillah, untuk seorang apa, punya perhatian terhadap hal-hal yang Allah cintai. Jangan karena suatu halangan sedikit seorang merelakan kehilangan hal-hal yang wajib. Karena uzur sakit itu bertingkat-tingkat. Walaupun memang selama itu ada sakit, dia punya uzur, tapi seorang yang memiliki himmah yang tinggi tidak merelakan untuk terluput darinya hal yang utama. Nah, apalagi dalam kondisi dia mampu, bahkan merangkak pun kalau cuma jaraknya beberapa meter saja, tidak akan kecapean merangkak, apalagi masih bisa berjalan. Nah, ini penting untuk diupayakan. Adapun memang tidak mampu lagi berjalan, Nabi saja tidak mampu berjalan minta dipapah. Nah, apalagi yang masih mampu berjalan, masih mampu melangkah untuk ke masjid menunaikan jamaah. Taib, seandainya tidak mampu berdiri di masjid, ya duduk. Itu lebih bagus daripada merelakan untuk bermudah-mudahan meninggalkan jamaah dalam keadaan sebenarnya mampu untuk mendatanginya. Taib, ini nasihat lillah. Nah, adapun nasihat milik kita bihi, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.